Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program talk show yang akan menemani istirahat siang Anda. Dan tentu kita akan bahas bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh. Nah, saat ini memang darurat narkoba masih menjadi label di setiap daerah. Tentu pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk melakukan pencegahannya dan juga pemberantasannya. Nah, untuk itu kami mengangkat topik pemberantasan narkoba di wilayah Kota Banda Aceh. Dan hari ini sudah berhadir narasumber yang tentunya terkait dengan topik ini, yaitu ada Pak Erlando Maruli SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan Kanit 2 Satgas Narkoba Polresta Banda Aceh. Benar, Bu. Baik. Dan juga bersama Pak Heru Triwijanarto SSTP MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Kepala Badan Kesbangpol Banda Aceh. Baik. Artinya di sini sudah ada dari perwakilan dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh, kemudian dari Kesbangpol Kota Banda Aceh sendiri. Nah, ada hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan bahwa untuk pemberantasan narkoba ini menjadi tugas kita bersama. Pemerintah melalui pihak-pihak terkait sudah memberikan wewenang. Nah, kita melihat di wilayah Kota Banda Aceh yang menjadi wilayah dari Polresta Banda Aceh ini Pak Erlando ya. Mungkin Bapak selaku dari Satres Narkoba sendiri melihat bahwa pemberantasan narkoba di Banda Aceh ini apakah terus dilakukan atau sejauh ini upaya-upaya apa yang harus terus dilaksanakan agar Kota Banda Aceh benar-benar bersih dari narkoba? Silakan Bapak. Ya Bu, terima kasih. Baik, mungkin kami dari Satres Narkoba sedikit akan menjelaskan perihal tugas-tugas selama ini yang kami lakukan terhadap pemberantasan narkoba di wilayah hukum kami, yaitu Polresta Banda Aceh. Ya. Kalau kita lihat dari jumlah kasus yang kita tangani saat sekarang ini, terhitung dari Januari hingga Oktober di 2022, itu lebih kurang ada 98 kasus. 98 kasus. 98 kasus. Baik. Dari 98 kasus ini ada dua ragam, istilahnya penyalahgunaan narkotika. Itu baik jadi jenis sabu maupun dari jenis narkotika ganja. Karena untuk narkotika ini itu terbagi dua, sabu dan ganja. Tanaman dan bukan tanaman. Jadi dari 98 kasus yang kita tangani saat sekarang ini, itu sudah 75 kasus sudah kita serahkan ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan persidangan. Baik. Dan dari awal-awal Januari hingga Juni malah itu sudah ada yang putusan ingkrah dari pengadilan. Jadi yang tersisa saat sekarang ini lebih kurang 20 kasus yang menunggu untuk kita limpahkan ke jaksa penuntut umum. Baik. Jadi di antara 98 kasus yang kita tangani ada melibatkan anak-anak. Di antaranya ada anak-anak. Anak-anak berjumlah 3 orang dalam satu LP. Itu sedang kita proses. Ini anak-anak berarti yang di bawah umur ini Pak ya? Di bawah umur. Baik. Di bawah umur yang dikatakan anak-anak itu umurnya di bawah 18 tahun. Oke, baik. 18 tahun kurang 1 hari pada saat terjadi penangkapan terhadap yang bersangkutan, itu masih kita hitung anak-anak. Anak-anak, baik. Jadi yang dihitung anak-anaknya ini berdasarkan dari umur dan waktu penangkapan. Walaupun dia nanti umurnya 17, 18 kurang 1 hari, masih dihitung anak-anak. Anak-anak, baik. Oke, tadi ada 2 jenis nih Pak ya yang banyak mereka gunakan. Itu ada sabu-sabu dan ganja. Nah, mungkin persentasenya antara sabu-sabu dan ganja berapa nih Pak? Mungkin kalau sabu-sabu harus dari luar ya Pak, kalau kita ya. Kalau ganja mungkin di sekitar Banda Aceh juga banyak. Nah, mungkin dari kedua jenis ini mana yang lebih banyak Pak? Kalau dari kedua jenis yang kita tangani ini, memang yang lebih dominan itu narkotika jenis sabu. Jenis sabu. Itu yang dominan. Karena bisa kita lihat narkotika jenis sabu ini
sudah mudah didapat. Mudah didapatkan. Nah, Mudah itu dia. didapatkan dalam arti kata dengan harga yang tidak mahal. Oke, harga yang cukup terjangkau. Ada yang cukup terjangkau. Karena apa? Bagian-bagian yang dijual itu tidak terlalu banyak. Dalam arti Artinya kata dalam sudah bentuk- dipilah-pilah ya. Sudah dipilah-pilah dalam kemasan yang sangat kecil dengan harga yang cukup terjangkau. Cukup terjangkau. Baik. Walaupun nanti harganya ada yang 200, ada yang 100. Kalau penggunanya ini melebihi dari satu orang, mereka kan bisa patungan Baik. untuk membeli ini. Jadi makanya gampang diperoleh untuk pengguna narkotika jenis sabu ini. Baik. Makanya setiap pengungkapan yang kita lakukan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh itu lebih dominan dari narkotika jenis sabunya. Oke, nah tadi ada juga dari 98 kasus itu ada anak-anak dan dewasa. Dewasa. Oke, untuk yang dewasanya ini antara usia berapa sampai berapa ini Pak? Kalau untuk yang dewasa itu faktor usia yang kita lihat dari penanganan selama dari Januari hingga Oktober ini, itu rata-rata usianya di atas 20 tahun. 20 tahun ke atas, malah ada yang sudah berumur 54 tahun ada. Terakhir kemarin bulan Juli, itu kasus ganja itu umurnya sekitar 54 tahun. Oke, ada yang 54 usia tahun. lanjut juga ternyata ini Pak ya? Ya usia lanjutnya itu di atas 54 tahun, masih di bawah 60 tahun. Oke, nah tapi melihat tadi ada fenomena usia 50-an ini Pak Iya. ya, di usia di mana mungkin orang sudah saatnya banyak beribadah, tidak lagi terlibat dengan hal demikian, tidak lagi memikirkan dunia ya. Tapi juga masih hal seperti itu. Mungkin dari pantauan sendiri mungkin ada faktor apa ini Pak? Karena memang kalau kita lihat dari segi kenapa mereka melakukan ini, memang faktornya itu lebih dominan untuk mendapatkan keuntungan. Bagi penjual, Bagi penjual, baik. untuk mendapatkan keuntungan. Sama seperti kayak kita berdagang, kita membuka satu toko ataupun warung, pasti kita mengharapkan keuntungan dari jualan kita itu. Begitu juga ini. Tapi kalau yang kecil-kecil ini, mereka itu hanya sebagai pengguna saja. Oke. Pengguna saja dalam arti kata untuk menikmati. Menikmati benda itu bagaimana awalnya. Tanpa dia bisa mengendalikan, berlanjut hingga mereka berhadapan dengan pihak yang berwajib. Oke, baik. Artinya di usia dewasa tadi ini lebih kepada faktor keuntungan ya, faktor dari segi ekonomi yang diharapkan ya, bukan dari segi pengguna. Artinya mereka adalah pengedar ataupun mereka penjual ini sendiri. Oke, jadi dari 98 kasus itu termasuk angka yang besar tidak Pak? Kalau untuk kita bandingkan dengan tahun 2021, mungkin ini sedikit menurun. Oke, sudah menurun. Sudah menurun. Mungkin kenapa ini terjadi penurunan? Bukan kitanya nggak bekerja. Mungkin dari masyarakatnya sendiri sedikit mungkin sudah memiliki kesadaran. Baik, itu dia. Kesadaran, tingkat kesadarannya sudah tinggi. Juga bagaimana pencegahan dilakukan dari berbagai pihak, artinya sudah sangat paham betul bagaimana penyalahgunaan narkoba ini jangan juga membentengi keluarga dan juga membentengi diri sendiri. Baik, saya coba beralih ke Pak Heru. Nah, Pak Heru selaku Kepala Badan Kesbangpol Banda Aceh, ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, artinya melihat bahwa ini juga membahayakan bangsa. Narkoba ini juga membahayakan bangsa, membahayakan negara. Nah, mungkin selama ini sosialisasi yang dilakukan sudah sejauh mana ini, Pak? Baik, kita di Kesbangpol Kota Banda Aceh ini sudah bukan hanya tahun ini ya, kemarin sebelum COVID. Sebelum COVID itu sering ke sekolah-sekolah, Mas. Jadi ke sekolah-sekolah juga kita mengambil apel di sekolah. Kita juga melakukan untuk razia. Kita bekerjasama juga dengan personil Sat Narkoba dari instansi pemerintah kota juga, dan semua kita terlibat, termasuk POM juga ikut. Nah, ini kita juga mendeteksi awal, terkait dengan bukan ya ini kan labil nih Pak, anak-anak muda kita, generasi milenial ini kan labil dengan coba-coba seperti yang tadi Pak Randu sampaikan.
terus gaya hidup, terus juga ngelihat media ini kan di update-nya itu kan langsung. Iya. Nah, jadi real time dia juga bisa melihat. Dan ini kita di Kesbang juga selalu memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman, bahkan sampai bukan hanya sekolah juga ke kampung. Kita juga concern dalam hal ini, mungkin ya pekerjaan kita ini kalau dari Pak Erlando memang unsur penindakan, dan alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi ini ya, walaupun mungkin signifikan Pak penurunannya, signifikan penurunan dari tahun sebelumnya, dan ini kita terus artinya kita gencar terus memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat bahwa ini betul-betul tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Kan juga kita juga sangat menyayangkan Pak, generasi muda kita begitu suram dengan begitu sudah masuk ke dalam dunia hitam ini. Kita tidak menginginkan itu. Oke ya. Nah, lalu seperti apa Pak koordinasi yang dilakukan dari pihak Kesbangpol dengan Polresta juga dengan pihak Bepom juga terkait sejauh ini melakukan kegiatan? Ya, artinya kita kan tidak sendiri. Kita juga tidak sanggup untuk mendeteksi ini tanpa semua pihak ikut terlibat, termasuk juga mungkin BNN di dalamnya. Artinya kita ini gencar terus melakukan sosialisasi, kita gencar melakukan himbauan-himbauan, karena memang yang kita sayangkan ini juga ada tadi yang di usia 50-an Pak, masih seperti ini, kita sangat menyayangkan. Dan ini juga orang tua juga mungkin para aparatur di kampung pun, termasuk juga mungkin imam atau tokoh-tokoh masyarakat ini juga sangat memberikan bahwa transfer knowledge-nya terkait dengan dampak yang sebagai pengguna ini. Kita sangat menyayangkan itu. Dan kita juga tidak henti-henti nih. Dari segala sisi, bukan hanya dari kami saja di Kesbangpol, tetapi ada beberapa SKPD lain juga ikut terlibat dalam hal ini. Oke, artinya juga harus melakukan sinergi bersama ya Pak ya, sinergi saling bahu-membahu untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini. Tadi kalau dari pihak kepolisian itu melakukan penindakan ya, sementara dari pihak Kesbangpol lebih kepada pencegahan ya Pak, pencegahan yang dilakukan. Baik pemirsa di rumah, kita akan kembali usai pariwara berikutnya bersama kami dalam program Talk Show. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show. Nah pemirsa, bagi Anda mungkin yang juga ingin mengetahui sejauh mana sih pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya dalam menanggulangi dan juga pencegahan narkoba di wilayah Kota Banda Aceh ini, dan seperti apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, maka ikuti terus kami ya. Dan saya akan masih lanjutkan bincang-bincang bersama Pak Erlando dan juga Pak Heru. Nah Pak Erlando, tadi yang dari Bapak jelaskan ada jenis-jenis narkoba seperti sabu, ganja. Mungkin untuk terbaru saat ini masih ada tidak? Ataupun ada muncul jenis terbaru tidak Pak ini yang banyak digunakan? Ya kalau kita lihat dengan trennya saat sekarang ini, kalau jenis baru itu sementara kalau kita di Aceh ini mungkin belum terdeteksi. Karena apa? Mungkin di Aceh ini kan situasinya dibaringi dengan kitanya sebagai syariat. Terus yang kedua, dengan pengawasan dari kita sendiri aparat terhadap peredaran narkotika itu kan gencar-gencarnya. Jadi mungkin untuk tren baru ini mereka itu masih melihat-lihat. Agak sulit ini Pak ya untuk bisa masuk ke wilayah Kota Banda Aceh. Karena apa? Kalau memang tren baru narkotika itu ada, mungkin dari kemarin-kemarin itu kan sudah terdeteksi. Ini baik dari BNN sendiri, dari Polda sendiri. Belum pernah kita mendengar adanya pengungkapan terhadap tren baru ini. Tapi artinya sabu-sabu tetap masih berdominasi. Masih di puncak atas ini Pak ya. Dominasi. Dengan alasan tadi bahwa mudah didapatkan dan harga yang cukup terjangkau sekali dibandingkan dengan jenis narkoba yang lainnya. Oke, sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Banda Aceh sendiri dalam melakukan penindakan seperti apa Pak? Mulai dari mungkin penangkapan sampai di proses hukum, itu seperti apa? Pada saat
melakukan pengungkapan awalnya, dilanjutkan dengan penindakan, dalam arti kata penindakan ini sudah ranahnya proses penyidikan. Kita memang ada mekanisme yang harus kita lalui dari awal, yaitu perihal kita melakukan penyelidikan dulu. Oke. Penyelidikan informasi yang kita terima dari masyarakat, kita melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Apakah informasi tersebut benar adanya tindak pidana narkotika tadi. Jadi kita bukan semata-mata begitu mendengar informasi dari masyarakat langsung kita gerebek. Karena apa? Identiknya proses hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ini, identiknya itu dengan barang bukti yang kita temukan. Oke. Kadang-kadang kita langsung mendapat informasi tanpa kita selidiki dulu, atau kita melakukan penyelidikan dulu ke lokasi yang disampaikan oleh informan ataupun masyarakat, kita langsung melakukan upaya paksa. Ternyata pada saat kita lakukan upaya paksa, kesannya barang bukti nggak ada. Oke. Nah, jadi penyelidikan memang sangat penting dilakukan sebelum awalnya, penindakan. Awalnya. Itu memang harus. Tugas utama untuk kita melakukan pengungkapan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu ini ataupun narkotika, awal-awalnya itu memang kita harus melakukan penyelidikan. Malah waktu penyelidikan ini bisa seminggu, 2 minggu. Kalau kita lihat di kota besar seperti di Jakarta, pengungkapan yang 1 ton itu berbulan-bulan. Mereka melakukan penyelidikan hingga mereka bisa melakukan pengungkapan terhadap kasus sebesar itu. Baik. Nah, sanksi hukumannya ini mungkin yang itu paling berat itu berapa tahun ini Pak untuk masing-masing jenis, apakah dia pengguna, pengedar dan sebagainya? Jadi kategori, kalau kita bercerita sanksi hukum berarti kita bercerita ke undang-undang. Pasal yang kita terapkan. Pasal yang kita terapkan, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tadi. Contoh sekarang, kita ada SEMA. SEMA itu surat edaran bersama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung perihal barang bukti yang ditemukan. Kalau untuk narkotika berapa gram, untuk ganja berapa gram, untuk inek berapa butir. Jadi itu masuk ada dalam kategori SEMA untuk kita mengambil hukuman apa atau pasal apa yang harus kita terapkan kepada si pelaku. Nah, kalau memang barang buktinya 1 gram ke bawah untuk narkotika jenis sabu, itu kategorinya pengguna. Bisa dikategorikan pengguna. Apabila dia tidak mengulangi. Nah, ini ada tanda kutip, Bu. Tidak mengulangi. Apabila tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Catatannya untuk kita arahkan dia sebagai pengguna, tujuannya untuk direhabilitasi nantinya. Kita harus melakukan asesmen. Asesmen ini kemana? Harus kita lakukan. Ya kalau sekarang ini di BNP, mereka memiliki tim asesmen. Mungkin di Kota Banda Aceh sudah dibentuk, termasuk saya mungkin salah satu tim hukumnya lah untuk melaksanakan asesmen nantinya. Asesmen ini sendiri maksudnya seperti apa Pak? Asesmen ini ya tanya jawab, sebatas tanya jawab dari tim hukum nanti menanya ke si pelaku, dari tim psikolognya. Nah, jadi masing-masing sudah ada ketentuannya itu perihal untuk pertanyaannya. Sudah memang ada pertanyaan baku yang disiapkan ini ya? Ada. Berdasarkan asesmen tersebut baru bisa dilakukan penindakan. Baik, Nah, coba saya beralih kembali ke Pak Heru nih, Pak Heru, ya, mulai dari yang dilakukan penindakan oleh pihak Satres Narkoba Polresta Banda Aceh. Tentu juga pihak Kesbangpol sendiri dengan pencegahan-pencegahan dilakukan berharap bahwa kegiatan seperti ini juga jangan sampai adanya penindakan, artinya sudah dulu dengan pencegahan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah juga kepada remaja yang terlibat langsung nantinya, dan juga mungkin nanti ada yang menarik itu di setiap kampung itu tadi ada desa Bersinar. Nah, Desa Bersinar ini juga merupakan kegiatan yang unggulan dari Kesbangpol sendiri ini, Pak. Ya, jadi kita tuh Desa Bersinar itu dari BNN, tetapi karena kita lokusnya kan di pemerintah daerah, kita mensupport BNN dan juga di sini terlibat juga di Dinas BPM, Badan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Nah, kita semua di sini
ada juga nanti dari dinas kesehatan. Jadi masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat sangat intens terkait dengan penyalahan narkoba ini. Artinya untuk desa ini komitmen terkait dengan memang benar-benar bersih dari narkoba. Kalaupun memang nanti ada apakah memang pelakunya, kita tetap dari Desa Bersinar ini menggiring ke BNN untuk direhab. Artinya kesadaran masyarakat diutamakan terkait dengan untuk pencegahan. Baik, oke. Nah, pemirsa juga bisa melihat bahwa dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini juga terus berupaya melakukan sosialisasi. Tapi Pak Heru, yang paling penting dilakukannya penyadaran juga kepada masyarakat, kepada remaja juga, serta para pendidik bahwa bahaya sekali narkoba ini terkait dengan satu negara. Hal apa ini Pak menjadi sesuatu yang kuat sekali kita katakan bahwa sangat berbahaya untuk masa depan negara kita? Oh ya, karena mungkin tadi disampaikan dari Pak Erlando, dari 98 kasus itu pasti domainnya itu mungkin sekitar 50% lebih itu penggunanya itu anak-anak muda. Baik. Apalagi generasi milenial. Jadi kan kita sangat menyayangkan generasi muda kita saja, bagaimana dengan negara ini mau dibawa ya Pak ya. Artinya mereka sebagai penerus bangsa tiba-tiba sudah suram dengan hal ini. Kita tidak menginginkan ini, berarti semuanya kita terlibat, karena memang tampuk pemerintahan ini, tampuk pimpinan ini juga nanti akan beralih kepada generasi muda. Sementara kalau kita lihat kalau seperti ini terjadi, waduh, kita sangat menyayangkan. Dan kita juga mengharapkan tetap berkomitmen, dan mudah-mudahan di tahun depan ini semakin turun Pak kasusnya. Ya. Jadi kita tetap gencar ini melakukan sosialisasi ke kampung-kampung bahwa memang ini sangat-sangat sudah mengancam ya, mengancam untuk di Kota Banda Aceh. Nah, mungkin kampung sudah, di sekolah-sekolah juga sudah, tapi juga usia remaja yang kita bisa lihat dari remaja menuju dewasa itu ada di usianya mahasiswa ini Pak. Nah, mungkin untuk ke kampus-kampus door to door-nya seperti apa ini Pak? Karena juga mereka yang sebagai tonggak ya bagi negara. Jadi mungkin ke depan kita juga akan merencanakan kegiatan juga bukan hanya dari sekolah, juga untuk ke kampus. Dan kita ini kan ini kan kayak kami sekarang di Kesbang ini ada kerjasama dengan beberapa universitas terkait dengan prodi FISIP. Jadi pendidikan politik dan pemerintahan. Apakah yang sekarang kemarin sudah kita lakukan tuh Unsiah dan UIN. Nah, ini kan juga mahasiswa-mahasiswa ini kan magang di tempat kita. Minimal yang terkecil ini kita sudah membentengi mereka. Dan juga mereka bisa membagikan ke teman-teman yang lainnya. Karena ini kan katakan darurat ya, memang kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Benar. Ya, mungkin darurat ini harus kita bersihkan sedikit demi sedikit ya untuk menghapus label darurat ini ya Pak ya. Oke, baik pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi usai pariwara berikutnya bersama kami dalam program Talk Show. Ya pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita, dan terima kasih Anda masih bersama kami dengan topik kita masih sama, yaitu bagaimana pemberantasan narkoba di Banda Aceh. Dan masih bersama Pak Erlando dan Pak Heru dari Kesbangpol. Dan juga Pak Erlando tadi dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh. Baik, Pak Erlando. Kalau untuk kesulitan yang kita hadapi pada saat melakukan pemberantasan, ya memang pasti ada. Pasti ada. Yang pertama mungkin kesulitan itu perihal kita menggunakan jasa orang lain untuk mendapatkan informasi. Artinya ada pihak ketiga juga. Pihak ketiga. Karena apa? Kita tidak mungkin langsung menyentuh lokasi yang masyarakat sampaikan ke kita. Contohnya seperti saya nih. Diberikan lokasi di seputaran sini. Sementara masyarakat yang akan kita sentuh ini sudah mengenal saya. Tahu siapa Bapak. Tahu siapa saya. Nah, jadi kita harus menggunakan jasa pihak ketiga. Perihal untuk pengungkapan ini. Ya kadang-kadang jasa pihak ketiga ini
tidak sepenuh hati. Nah, yang selama ini kita temukan kendala di lapangan, yaitu. Tapi kalau yang lain-lain, pada saat yang jasa pihak ketiga ini memberikan informasi ke kita untuk melakukan pengungkapan, dan memang benar itu adanya terjadi, alhamdulillah kita tidak ada mengalami kesulitan. Oke, artinya diminta kerjasama dari berbagai pihak ya. Sebenarnya kalau kita boleh mengatakan bahwa semuanya harus bekerja sama sebenarnya untuk memberantas ini ya. Bukan hanya dari segi adanya jasa ini tadi, tapi bagaimana orang yang punya jasa, menyediakan jasa ini juga betul-betul dengan pekerjaannya ini Pak ya, menjadi satu profesi yang betul-betul juga dengan niat bersama agar kota Banda Aceh ini bersih dari narkoba itu sendiri. Malah saya tambahan sedikit, silakan, Pak. Untuk di Undang-Undang 35, dasar hukum kita melakukan penindakan tahun 2009 di pasal 104 itu ada dijelaskan siapa saja, masyarakatkah dia nih, boleh memberikan informasi dengan kita untuk penyalahgunaan narkotika ini, dan yang memberikan informasi tersebut akan kita lindungi. Akan kita lindungi, tidak akan kita proses. Oh, misalnya yang bersangkutan sempat berkecimpung di dunia itu, dia ini udah mau tobat, meninggalkan hal itu, dia memberikan informasi ke kita bisa melindungi dia berdasarkan 104 tadi, pasal 104. Jadi siapa saja masyarakat yang berdomisili di Indonesia berhak memberikan informasi, dan kita pun berhak melindungi informasi yang dia berikan tersebut. Informasi yang diberikan itu. Oke, baik. Pak Erlando, mungkin harapan besar apa ini Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada berbagai pihak, teman juga masyarakat untuk dapat memberikan informasi kepada Polresta sendiri untuk mungkin ada indikasi melihat di Gampong ataupun dimanapun yang terkait dengan penggunaan narkoba ini, apakah peredarannya ataupun memang tempat penggunaannya itu sendiri. Himbauan Bapak seperti apa Pak? Ya, kalau himbauan kami dari Satres Narkoba Polresta Banda Aceh, pada intinya pengguna narkotika itu tidak ada yang bisa membahagiakan. Tidak ada yang bisa membahagiakan dari perbuatan yang dia lakukan itu. Hari ini dia belum ibaratnya belum ketangkap. Tidak menutup kemungkinan besok, lusa, dan seterusnya. Tidak akan ada yang aman-aman saja. Tidak ada yang akan aman. Oh, hari ini dia nyaman, belum tentu besok dia nyaman. Jadi pesan yang kami sampaikan, lebih bagus jauhi ini narkoba. Bagi yang sudah berumah tangga, lebih bagus membina keluarganya dan anak-anaknya. Dan jangan jadikan ini sebagai mata pencaharian ya Pak ya. Sebagai mata pencaharian. Karena tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak orang lain dan generasi berikutnya. Baik. Nah, mungkin dari Pak Heru ada pesan yang ingin disampaikan. Silakan Pak Heru. Ya, jadi kita dari Kesbangpol Kota Banda Aceh sangat-sangat mengharapkan kerjasamanya terkait dengan pencegahan narkoba ini, jauhi dan sangat dijauhi. Jangan coba-coba mendekat. Kalau memang mau hidup sehat, mau masa depannya cemerlang, mau sebagai generasi penerus bangsa ini betul-betul yang memang menjadi yang handal. Kalau sudah kena ini, kayak seperti Pak Erlando bilang tadi, nggak ada obatnya lagi. Cepat-cepatlah kembali ke jalan yang lurus. Karena memang tidak akan pulih deh Pak ya, tetap akan ada di tubuhnya ya. Jangan sekali-sekali untuk mencobanya nih pemirsa di rumah ya. Nah pemirsa di rumah, demikian bincang-bincang kita pada hari ini bersama Pak Heru dan juga Pak Erlando. Dan semoga apa yang diinformasikan tadi juga bermanfaat bagi Anda, dan mari sekali lagi kita lindungi keluarga kita dari narkoba. Dan saya Feni mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.